Baik anak-anak, hari ini Bapak mau menjelaskan sedikit ya tentang membuat peta pikiran. Karena anak-anak sebelumnya mungkin ada salah konsep tentang membuat peta pikiran. Ya, biar kita sama pemahamannya, apa yang Bapak inginkan dan apa yang kalian lakukan itu sama ya, kita jadinya selaras. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan kembali tentang cara membuat peta pikiran. Nah, ya. Jadi silahkan dulu anak-anak cermati dengan baik gitu. Nah, anak-anak ini yang di tengah-tengah itu adalah judul. Ya, judul topik ataupun judul teksnya gitu ya. Bapak akan berikan contoh ini membuat peta pikiran pada halaman 40 tentang teks berjudul Pengibar Sang Saka Merah Putih. Ya, berarti judulnya ini apa? Judulnya adalah Pengibar Sang Saka Merah Putih. Di sini tengah-tengah diam dia ya. Itu di tengah-tengah. Nah, itu sebagai judul topik atau judul teksnya gitu. Apa yang dibicarakan itu di tengah-tengah dia gitu ya. Yang ini Bapak bicarakan halaman 40 tema 2 ya, subtema 1. Gitu. Nah, selanjutnya dari topik ini baru nanti dikembangkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, lalu dijawab gitu. Pokoknya pertama tentang apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana gitu ya. Anak-anak ya. Itu dibuat pertanyaannya lalu dijawab gitu. Oke, Bapak akan bahas satu persatu. Dari apa? Nah, apa ini kan tentang ini kata tanya yang akan menanyakan tentang hal gitu. Hal apa yang ada yang dibaca gitu tentang peristiwa itu. Nah, contoh pertanyaannya kan seperti ini. Mungkin apa judul teks tersebut gitu. Terus apa kegiatan yang terjadi pada teks tersebut gitu. Nanti bisa dijawab terus apa yang dilakukan Abdul Latif. Nah, di sini kan ada di teksnya itu tentang Abdul Latif. Ya, yang halaman 40 sampai 41 itu gitu. Ini dibuat pertanyaan salah satu saja gitu. Buat satu saja pertanyaannya lalu dijawab. Itu untuk kolom apa gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini Bapak satu saja peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut. Jawab peristiwa tentang pengibar sang saka merah putih. Berarti ini peristiwanya. Jadi kalian terjawab tentang apanya gitu. Lalu yang kedua ada mengapa. Mengapa itu kan pertanyaannya tentang sebabnya anak-anak ya. Gitu. Kalau umpamanya tidak ada di teks, kalian bisa kembangkan anak-anaknya, cari di internet ataupun di literatur lain, di buku lain gitu ya, tentang jawabannya gitu. Pokoknya mengapa perlu pengibaran sang saka merah putih dan sebagainya itu ya. Nah, ini contohnya. Mengapa perlu mengibarkan bendera sang saka merah putih? Nah, kalau umpamanya tidak ada di buku, boleh kalian cari jawabannya di tempat lain gitu. Pokoknya nih, mengapa Abdul Latif dipilih sebagai pengibar bendera? Nah, ini kan tentang alasan. Jadi, mengapa itu menyuruh kita untuk mencari alasan gitu. Nah, itu ya. Selanjutnya, tentang siapa. Siapa berarti kan bertanya kepada orangnya gitu. Bertanya tentang orang yang melakukan sesuatu gitu. Nah, ini beberapa contohnya ya. Pertanyaannya, siapa yang mengibarkan bendera merah putih? Nah, kan ada itu di teksnya. Nanti bisa dijawab di bawahnya nanti gitu ya. Terus siapa yang ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952 gitu. Nah, itu untuk pertanyaan siapa gitu. Bisa pilih salah satunya, mana yang lebih kalian inginkan gitu. Yang paling baik pertanyaan adalah yang berkaitan tentang teks tersebut secara menyeluruh gitu. Nah, lanjut pertanyaan di mana? Nah, pertanyaan di mana ini pasti menanyakan tentang tempat anak-anak ya. Itu. Buat pertanyaannya seperti ini mungkin ya.
Di mana tempat pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih? Nanti dijawab isi jawaban. Jawab di sini. Nah, dijawab bahwa pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih adalah di Pegangsaan Timur nomor. Nah, sekian selanjutnya itu dibuat ya. Kalau umpamanya tidak ada di teks, bisa cari di sumber lain gitu ya, di materi lain bisa dicari gitu. Tidak hanya harus bergantung pada teks gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Nah, bagaimana ini menanyakan tentang proses anak-anak ya. Bagaimana proses gitu. Ada urutan dia di sana ya. Ada prosesnya kalau bagaimana ini. Contoh pertanyaannya seperti ini. Bagaimana riwayat hidup Abdul Latif? Nah, kalau umpamanya di buku kan langsung sudah ada jawabannya itu dari dia jadi mahasiswa sampai dia menjadi atas militer RI gitu ya. Di sana ada riwayat singkatnya, berarti itu jawabannya dia gitu ya. Buat di dalam satu kolom gitu. Nah, tentang kapan ini. Kapan itu kan waktu ya. Berarti bertanya tentang waktu anak-anak ya. Nah, contoh pertanyaan kan seperti ini. Kapan Sangsaka Merah Putih dikibarkan pertama kali? Nah, dijawab langsung pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini dibuat di peta pikiran. Ada pertanyaan, ada jawaban. Jangan dibuat pertanyaan saja, ataupun jangan dibuat jawaban saja. Gitu. Ya, jadi nanti bingung. Teman-teman yang melihat, ini apa ini yang ditanyakan? Nah, seperti itu ya. Sehingga kalian buat pertanyaannya, buat juga jawabannya. Itu cara membuat peta pikiran, anak-anak ya. Nah, untuk peta pikiran itu tidak harus bentuknya kotak, anak-anak. Boleh berbentuk awan, boleh berbentuk daun, boleh ya. Yang penting kreatif kalian seperti apa itu ya. Nah, bisa saja gitu. Kalian mau bentuk awan, terus untuk penghubung-penghubungnya menuju ke pusat ke topik itu menggunakan petir bisa. Nah, itu kan kreasi-kreasi kalian. Jadi bisa dikreasikan, tidak harus menggunakan berbentuk kotak ya. Nah, itu Bapak kasih contoh halaman 41 ini ya. Nah, selanjutnya kalian coba kerjakan halaman 45. Itu tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini membuat juga peta pikiran. Ya. Nah, silahkan buat peta pikirannya, nanti dikirim di form Google Form ya. Bapak akan tugaskan juga ini melalui Google Classroom gitu ya, seperti biasa. Untuk Google Classroom setiap hari masih Bapak berikan tugas hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Karena Selasa jadwal untuk agama, hari Rabu jadwal untuk Penjaskes ya, PJOK itu. Itu saja untuk hari ini anak-anak ya, Bapak mengingatkan agar kalian tidak salah dalam membuat peta pikiran gitu. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Oke.